76 triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 66.000 orang secara langsung. Dan PSN yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cicaban, Bendungan Randu Gunting, kemudian pengembangan Pelabuhan Cilacap, Bandara di Purbalingga, double track kereta api Jawa Selatan, Bendungan Pidekso, Bandara Ngloram, sementara PSN yang beroperasi sebagian adalah contohnya Semarang Demak, ruas Sayung ke Demak. Kemudian sektor PSN telah terbangun 340 km khusus untuk jalan atau 58 triliun. Nah, tantangan ke depan tentu sejak awal abrasi Pantura, rop tahunan, banjir hulu, dan BPDP Jawa Tengah mencatat ketinggian rop itu hampir 200 cm. Nah, oleh karena itu salah satu PSN menjadi penting yang tadi dibahas secara khusus, yaitu Tol Semarang Demak yang berfungsi sebagai tanggul di pantai laut. Jadi selain sebagai jalan tol, itu menjadi tanggul dan ini menjadi model, di mana model ini bisa dilanjutkan tidak hanya di Semarang, tetapi itu bisa ditarik bahkan sampai di pantai utara Jawa. Dan Bappenas telah melakukan studi yang sering disebut sebagai giant sea wall. Mungkin kita bisa membangun bendung itu, kalau itu bisa terbangun. Ini tentu proyek ke depan, karena sekarang kita selesaikan Semarang Demak. Proyek ke depan itu bisa dilanjutkan, dan kalau kita bisa mencontoh, itu bisa seperti di Amsterdam, kita bisa membangun giant sea wall yang lebih baik. Nah, juga kami bahas mengenai kawasan ekonomi Kendal, kawasan Batang, dan juga berbagai kawasan ekonomi khusus yang tentu akan terus dibahas dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tadi kami dalam rapat juga diminta untuk melakukan kunjungan lapangan bersama Pak Gubernur, ya mungkin dalam minggu ke depan. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menko, teman-teman media. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja tadi dari beberapa pembahasan PSN yang memang belum tuntas. Daerah biasanya mendapatkan dua tugas, satu terkait dengan perizinan seperti penlok, yang kedua biasanya eksekusi, dan ini lebih banyak pada persoalan-persoalan lahan. Jadi beberapa ruas yang tadi tol belum selesai, semua sudah ongoing, beberapa bendungan yang belum selesai ongoing, dan ada satu yang jalan tol menghubungkan antara Jawa Barat sampai dengan Jawa Tengah di Cilacap, dan ini nanti yang akan direview terkait dengan target penyelesaian. Namun demikian, banyak sekali dari PSN yang ada di Jawa Tengah masih membutuhkan percepatan antara di kawasan industri, dan tadi Pak Menko sampaikan ada dua kawasan industri yang sekarang berkembang cukup pesat, satu kawasan industri Kendal masih butuh seaport. Maka kemudian perhubungan tadi akan segera mengkaji agar seaportnya segera jadi. Yang kedua, jetty yang ada di kawasan industri Batang, agar ini bisa dibangun paralel sehingga nanti industri tumbuh dan keluar masuk melalui jetty ini bisa jauh lebih cepat. Di samping tentu suplai gas dengan harga yang pernah menjadi komitmen bersama. Sehingga piping yang sekarang sedang dilakukan antara Cirebon Semarang atau program CISEM ini mudah-mudahan nanti bisa dipercepat, karena ini yang menjadi magnet bagaimana investasi masuk dengan cukup besar ke Jawa Tengah. Tentu saja pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung program PSN ini. Kami menyampaikan terima kasih sama Pak Presiden, Pak Menko, dan seluruh kementerian yang mengeksekusi dengan baik. Pagi ini untuk tol Semarang Demak lagi ada sosialisasi, karena beberapa lahan yang ada di sana masuk kategori tanah musnah, dan sekarang lagi kita sosialisasikan sehingga cara ganti rugi atau sebutan sekarang ganti untung itu betul-betul masyarakat bisa terlindungi untuk yang ada di kawasan antara Kota Semarang dengan Demak. Dan sekaligus kita mencoba mengintegrasikan seperti tadi Pak Menteri sampaikan, ini semacam tanggul atau seawall yang secara bagian per bagian mulai kita selesaikan. Jadi kalau tol ini jadi,
Semarang Demak itu akan menjadi satu tanggul yang cukup panjang relatif begitu ya, dan di sisi dalam atau yang berada pada kawasan daratan yang kemarin air itu besok akan kering. Sementara sebelumnya kita sudah membuat tapi belum sebesar ini yang ada di Pekalongan. Maka kalau ini bisa dijadikan satu modeling Pak Menteri, yang di Pekalongan bisa selesai, ada sedikit di Tegal sama Batang, ada sedikit yang ada di Brebes, maka seluruh Pantura di beberapa bagian itu akan bisa diselesaikan dengan model ini. Dan tentu saja kita berharap nantinya kunjungan akan bisa memastikan Pak, terhadap investor juga makin yakin bahwa kita mengerjakan itu dengan serius, dan mudah-mudahan target di era pemerintahan Pak Jokowi nanti selesai 2024, semua pekerjaan ini tuntas, termasuk tadi PR-PR yang kita selesaikan. Itu Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Teman-teman ada pertanyaan?